Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat ya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu sampai nanti kita ketemu lagi di sekolah. Baik, di waktu yang singkat ini kita akan membahas materi yang baru yaitu teks persuasi. Dari katanya tidak asing lagi, persuasi artinya memengaruhi atau mengajak ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks itu, apa sih pengertiannya, isinya apa saja, tujuannya untuk apa, ya. Karena nanti di ujung acara ya, di ujung pertemuan ini kalian akan membuat video seperti yang akan saya tampilkan. Baik, perhatikan. Hari ini kita membahas tentang KD 3.13. Ini saya rasa saya sudah pernah memberikan PPT-nya, namun kalau belum dijelaskan kan belum paham ya. Jadi saya jelaskan hari ini. Ini saya berikan kalian waktu 2 menit sekian detik untuk menyaksikan video ini, dan ini sangat bagus ya menurut saya. Nanti kalian menonton video ini sambil mengambil pelajaran apa sih pengertian dari teks persuasi. Kembali. Nih. Ibu, Linda nyontek, Bu. Nilai kejujuran itu benar-benar penting. Kebudayaan mencontek sudah berkembang pesat di pendidikan Indonesia. Dari awalnya temen, bikin catatan kecil, habis itu nyontek ke HP. Pokoknya semakin tinggi level mencontek, semakin kosong isi otaknya dan semakin malas juga buat belajar. Apa sih alasan kamu untuk nyontek? Ya karena nggak sempat belajar. Terus kalau mau ulangan gimana? Ya tinggal nyontek, yang penting naik kelas. Nilai yang kalian dapat tapi bukan dari hasil otak kalian. Apa itu menjamin kalian bisa masuk ke universitas yang bagus? Apa kalian yakin bisa ngerjain tugas-tugas atau tes-tes harian di sana di saat kalian gak dapat kesempatan untuk nyontek? Kalau misalkan gak nyontek, nanti nilainya malah jelek dong. Nanti malah kena omel deh sama orang tua. Mending gak nyontek aja deh. Soalnya kan nyontek juga gratis. Terus juga gak bakal kena omel guru kalau misalkan kita hati-hati nyonteknya. Sebenarnya banyak loh manfaat dari kejujuran. Yang pertama, kalian bisa tetap berpendirian teguh dan kepercayaan diri. Yang kedua, kita bisa jadikan modal untuk kesuksesan kita di masa depan. Yang ketiga, kita bisa memprioritaskan tujuan kita dibanding pendapat-pendapat orang lain, dan banyak lagi. Pemikiran bahwa menyontek itu nggak bakal berdampak besar dan harus kalian coba untuk hentikan dari sekarang. Karena si kecil ketidakjujuran itu di masa perkembangan saat ini bisa menjadi bibit yang berbahaya. Penyebabnya karena rasa ketergantungan sama nyontek. Kita sama-sama ambil peran untuk mengajak teman kita untuk meninggalkan kebiasaan mencontek. Aku yakin kalian pasti bisa. Ya, cukup. Dari situ paham? Nah, insya Allah paham ya. Nanti kalian kerjakan PPT, baca PPT-nya. Oke. Ada yang sering menyontek? Saya rasa kalian terbiasa dengan kata menyontek ya. Oke, perhatikan baik-baik. Dari video tadi tentu kita mendapati 3 unsur ini. Dan 3 unsur ini adalah 3 unsur yang ada di dalam teks persuasi. Yang pertama, pendapat. Pendapat penulis atau argumen penulis. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya budaya mencontek ini sudah banyak dan berbudaya di dalam kegiatan pendidikan Indonesia. Itu salah satu bentuk argumen. Kemudian faktanya itu ada, dia menyebutkan tadi tentang cara-cara menyontek yang biasa digunakan murid. Di antaranya adalah teman, kemudian apa? Gadget, kemudian apa? Catatan kecil. Nah, itu salah satu bentuk dari fakta yang ada di dalam. Tugas dari fakta yaitu memperkuat argumen, memperkuat pendapat agar orang yang diajak bisa dengan mudah mengikuti apa yang dimau. Oke. Kemudian yang terakhir adalah himbauan. Di akhir video tadi ada himbauan kan ya? Ada, yaitu bersama-sama kita hilangkan budaya mencontek
dan mereka yakin kalian pasti bisa. Oke, lanjut. Ini kalian bisa lihat di sini ada 3 ya. Saya ambil dari atas teks ini ya. Ini salah satu bentuk dari argumen. Sejak terjadinya bencana ini argumen ya. Kemudian mereka beroperasi kota lampu merah itu adalah fakta. Kemudian oleh karena itu masyarakat harus berhati-hati, berarti ajakan atau himbauan ya, gitu ya. Jadi dalam satu teks persuasi ada isinya seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaan teks itu persuasi tidak? Lihat di sini, paham ya? Oke, lanjut. Kemudian ajakan itu terbagi atas 2 ya. Ajakan itu terbagi atas 2. Pertama, dia tersurat atau memang dia ada di dalam teks itu. Coba kita lihat ini. Ini yang namanya tersurat. Karena kenapa? Dia ada di dalam sini. Di mana? Di akhir paragraf. Masyarakat harus berhati-hati. Jadi ajakannya ditulis secara langsung, secara gamblang. Ada di dalam situ. Paham ya? Tetapi kalau tersirat itu kita harus baca, kemudian kita harus paham, baru kita bisa menyimpulkan apa yang dia inginkan, apa yang dia ajak sebenarnya. Gitu ya. Jadi untuk tersirat ini kita harus fokus dan memahami isi teks. Contohnya ini. Ini tersurat atau tersirat? Ini adalah tersirat. Sebab kita tidak ada melihat kata-kata ajakan. Ayo, maka dari itu, oleh karena itu, masyarakat harus. Tidak ada di sini ya. Jadi ini masuk ke dalam tersurat atau tersirat? Tersirat. Karena dia tidak tertuliskan di situ ya. Nah ini tersurat atau tersirat? Ini tersurat. Karena kenapa? Dia ada ajakannya. Masyarakat harus berhati-hati. Itu ya. Paham ya? Oke. Itu yang dimaksud dengan tersurat dan tersirat. Kemudian review kembali sedikit. Ini isinya ya. Ada argumen, ada fakta, ada ajakan. Jadi di dalam teks persuasi itu mengandung 3 unsur ini, dan unsur yang terakhir dibagi atas 2 yaitu tersurat dan tersirat. Ini ada contohnya di buku kalian juga sudah ada, pelajari baik-baik. Mudah-mudahan semuanya dapat mengerti dan dapat mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan. Cukup sekian hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu kalian semua. Selanjutnya adalah tugas ya. Jangan takut. Nah, tugas untuk mendewasakan kalian ya. Tugasnya saya sudah taruh di Google Classroom, jadi jangan khawatir. Tugasnya kalian tidak perlu catat, tidak perlu print ya. Kalian hanya perlu untuk mengerjakan di Google Classroom saja. Ini saya saya beritahu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, nih, kita masuk ke dalam Google Classroom dulu. Ini saya ambil masuk ke sini ya, Google Classroom.com, enter, pilih kelas kita ya. Yang belum masuk, nih ada kode kelas. Jadi nanti kalian masuk ke Google Classroom.com, kemudian berikan gabung kelas, ada tanda plus di sebelah sini, nanti masukkan kode ini, kemudian gabung ke kelas. Oke? Insya Allah kalian langsung bertemu saya di sana ya. Ini silakan kalian screenshot nanti. Kemudian nanti di sana ada kolom tugas ya. Ini ada kolom tugas. Klik yang ini ya. Kemudian lihat tugas. Nah, ini belum ada yang mengerjakan dan belum ada yang menyerahkan gitu ya. Jadi nanti kalian kerjakannya di situ. Oke, paham? Alhamdulillah. Baik, cukup sekian dari saya. Ada pertanyaan bisa di WA, bisa di komen langsung di grup ini, karena ini langsung connect ke device telepon saya. Jadi kalian bisa langsung saya jawab, insya Allah kalau tidak terlalu sibuk ya. Baik anak-anak sekalian, cukup yang Bapak bisa berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.